Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My Info, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Senang sekali saya bisa kembali hadir di hadapan Anda di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang khasiat tanaman herbal, rahasia ramuan tradisional, serta kekayaan alam Nusantara yang luar biasa melimpah. Sobat, mari kita bayangkan bersama suasana pedesaan yang asri. Udara segar berhembus, pepohonan hijau bergoyang pelan, suara burung berkicau, dan di tepi jalan kecil tumbuh berbagai tanaman liar. Di antara rerumputan itu, berdirilah putri malu dengan daunnya yang peka dan mudah menutup. Banyak orang berjalan melewatinya tanpa peduli, bahkan mencabutnya karena dianggap tidak berguna. Namun bagi masyarakat tradisional, putri malu bukan sekadar rumput liar. Ia adalah sahabat setia yang sejak dahulu membantu manusia dalam menjaga kesehatan. Masyarakat pedesaan percaya bahwa putri malu mampu membantu menenangkan saraf dan mendatangkan tidur yang lebih nyenyak. Daunnya direbus, lalu airnya diminum ketika seseorang sulit tidur atau merasa gelisah. Rasanya memang agak pahit, tetapi banyak yang mengaku setelah meminumnya, tubuh terasa lebih tenang, hati damai, dan tidur pun datang dengan sendirinya. Bukankah ini luar biasa? Tanpa harus membeli obat tidur kimia, Allah sudah menyediakan penenang alami di sekitar kita. Selain untuk tidur, putri malu juga dipakai untuk meredakan pegal-pegal dan nyeri setelah bekerja keras. Daunnya ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit, atau air rebusannya diminum untuk membantu melancarkan peredaran darah. Banyak orang yang merasakan tubuhnya kembali ringan dan segar setelah menggunakannya. Sobat sehat, bukankah ini menunjukkan betapa bijaknya orang-orang tua kita dalam memanfaatkan alam? Mereka tidak bergantung pada obat pabrik, tetapi pada tumbuhan yang tumbuh di sekitar mereka. Saya ingin bertanya kepada sobat sehat semua, apakah Anda masih sering melihat tanaman ini tumbuh di halaman rumah atau di kebun? Ataukah Anda termasuk yang dulu waktu kecil suka menyentuh daunnya dan tertawa melihatnya menutup? Coba ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi kenangan dan pengetahuan tentang tanaman ini. Sobat, putri malu bukan hanya dikenal di Indonesia. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, India, bahkan di Amerika Latin, tanaman ini juga digunakan sebagai ramuan kesehatan. Di India, misalnya, putri malu dipercaya baik untuk ginjal dan membantu menenangkan pikiran. Di beberapa daerah lain, ia dipakai untuk mengatasi demam, batuk, hingga masalah pencernaan. Fakta bahwa tanaman ini digunakan oleh banyak budaya menunjukkan bahwa manfaatnya memang sudah diakui lintas bangsa. Para ahli menemukan bahwa putri malu mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, bahkan senyawa mimosin. Kandungan ini membuatnya memiliki sifat antioksidan, antimikroba, hingga antiinflamasi. Antioksidan sangat berguna untuk melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan penyakit kronis dan penuaan dini. Sementara sifat antiinflamasi membantu meredakan peradangan yang sering menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan. Sobat, mari kita berhenti sejenak dan merenung tentang filosofi dari tanaman ini. Ketika disentuh, ia langsung menutup daunnya seolah sedang melindungi diri. Seakan-akan ia mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan
ada saatnya kita harus pandai menjaga diri, menutup rapat pintu dari hal-hal yang bisa menyakiti kita. Sama seperti putri malu yang melindungi dirinya dari sentuhan kasar, kita pun harus melindungi tubuh dari makanan yang tidak sehat, dari kebiasaan buruk, dan dari pola hidup yang bisa merusak. Ada pula kisah menarik dalam budaya Nusantara bahwa putri malu sering dijadikan simbol kerendahan hati. Meskipun kecil, tumbuh liar, dan sering dianggap tidak berguna, ternyata ia menyimpan manfaat yang besar. Dari sini kita belajar, jangan meremehkan sesuatu hanya karena penampilannya sederhana. Sama seperti manusia, terkadang orang yang terlihat biasa saja justru memiliki potensi besar yang tidak kita duga. Sobat, bayangkan betapa kayanya negeri kita. Tanaman seperti putri malu tumbuh subur hampir di seluruh tanah air, tanpa perlu ditanam, tanpa pupuk, tanpa perawatan khusus. Ia hadir begitu saja, tetapi khasiatnya sungguh berarti. Ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia, menyediakan obat alami yang mudah dijangkau siapa saja. Namun tentu saja, kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Jangan sampai hanya karena mendengar manfaatnya, kita menggunakannya secara berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Gunakan secukupnya, dan bila Anda sedang mengonsumsi obat medis, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum menggunakan putri malu secara rutin. Sobat, mari kita tarik pelajaran dari pembahasan ini. Putri malu mengajarkan kita tentang kesederhanaan, tentang perlindungan diri, tentang kerendahan hati, dan tentang manfaat besar dari sesuatu yang kecil. Ia bukan hanya obat, tetapi juga guru kehidupan. Coba saya tanyakan kepada Anda, apakah setelah mendengar penjelasan panjang ini, Anda masih akan menganggap putri malu sebagai gulma yang tidak berguna? Ataukah kini Anda melihatnya sebagai tanaman kecil dengan hati yang besar? Silakan tuliskan jawaban Anda di komentar, karena saya ingin mendengar pandangan dari sobat semuanya. Akhirnya, mari kita simpulkan bahwa putri malu dapat membantu menenangkan saraf, mendukung tidur yang nyenyak, meredakan nyeri, membantu pencernaan, melindungi tubuh dengan antioksidan, serta memberi pelajaran berharga tentang kehidupan. Jangan remehkan ia hanya karena kecil, sebab justru dari yang kecil itulah kita menemukan makna besar. Terima kasih banyak sobat sudah mendengarkan penjelasan panjang ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel My Info, agar semakin banyak orang yang mengetahui rahasia besar dari tanaman herbal Nusantara. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.